lihat dari awal-awal penunjukan Biden dan bagaimana kebijakan-kebijakan awalnya itu sebenarnya saya melihat lebih cenderung inward looking gitu ya dalam Mmm, beberapa bulan pertama atau beberapa triwulan pertama gitu ya. Sehingga ketika ini disampaikan di triwulan pertama tahun 2021 ini sebenarnya sebuah efek dan juga gimmick yang positif dari mmm. Amerika Serikat ya, sehingga seharusnya bisa memacu ekonomi dunia menjadi lebih signifikan lagi ya, dipicu oleh semakin intensif perdagangan internasional. Dan untuk Indonesia sendiri ini akan menjadi momentum, dan sebelumnya tahun 2020 juga sudah ada sebenarnya momentum itu yang tentunya kita sudah manfaatkan sebagian, karena apa yang terjadi di dunia sekarang ini ada dua bagian besar ya. Saya membagi menjadi dua bagian besar, yaitu China factor dan juga relocation factor. Nah, China factor ini terjadi karena ketika China tumbuh tapi belum optimal sehingga mereka masih membutuhkan dukungan terutama bahan baku dan kebutuhan industri dari ASEAN, dan Indonesia ketempuhan ya mendapatkan buah dari China factor itu. Tapi selain China factor yang terjadi tahun 2020 dan juga 2021 adalah relocation factor. Amerika Serikat ingin mengurangi ketergantungan perdagangannya terhadap China sedikit demi sedikit, ya, karena mereka lihat bahwa konsentrasi yang terlalu tinggi ya terhadap China itu terlalu beresiko, sehingga mereka Iya. mereka melebarkan portofolionya, belajar dari pandemi, mereka melakukan semacam relokasi kebijakan yang sebenarnya adalah maknanya adalah relokasi. Saya menamai ini sebagai relocation factor. Dan moving away from China berarti semakin dekat ke ASEAN. Nah, ketika kita bicara ASEAN, ya Indonesia adalah salah satu stakeholder terbesar di ASEAN. Dan tentunya kita masih harus tetap bersaing dengan Vietnam misalnya, dan Vietnam adalah salah satu front runner di ASEAN dalam hal ini di tahun 2020 dan 2021 karena memang dia lebih cepat untuk tumbuh gitu ya. Tapi Indonesia sebenarnya juga tidak kalah jauh lah dalam hal ini bisa memanfaatkan efek relokasi tersebut gitu. Nah, selama US-China trade war yang kita terjadi beberapa waktu yang lalu, Indonesia agak kurang bisa memanfaatkan. Itu semua hampir semua terserap ke Vietnam, Thailand, Malaysia. Indonesia hanya kebagian remah-remahnya saja gitu kan. Itu kan harapannya ketika ada US-China trade war kemarin, sebenarnya salah satu efek positif yang ingin kita harapkan adalah kita bisa menggantikan apa yang sebelumnya terbuka buat US dan China, dan mereka berdagang secara intensif, dan itu bisa terspill over ke kita. Itu kan harapan awalnya. Ternyata dari beberapa simulasi yang saya lakukan dan pemetaan sektor yang saya lihat itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Justru yang bisa mendapat atau menanggung keuntungan paling besar adalah Vietnam. Tapi tahun 2020 dengan adanya pandemi dan merupakan disrupsi dari global value chain dan global production network, Indonesia sepertinya bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Jadi kita lihat pertumbuhan ekspor kita ke Amerika Serikat juga tinggi, begitu juga dengan China. Dan kalau kita lihat juga ekspor Februari dan juga sepertinya bulan Maret juga akan tumbuh secara cukup signifikan year on year. Apalagi dengan berita Purchasing Manager Index di bulan Maret 2021 yang tertinggi selama 10 tahun terakhir, 53,2. Dan sebagaimana yang kita tahu, kinerja ekspor itu kan ditopang oleh kinerja industri. Dan itu dari sisi domestiknya, berarti push factornya. Sementara dari pull factor yang kita melihat geliat dari ekonomi dunia ya, dan kita melihat juga kolaborasi ekonomi dunia yang seharusnya semakin signifikan post pandemic. Dengan pernyataan ini akan memicu tren pertumbuhan ekspor kita yang saya rasa juga lumayan signifikan. Kalau tren pertumbuhan ekspor dunia hingga 8%, saya rasa kita bisa tahun ini di tahun 2021 hingga 7%, yang mana di atas rata-rata pertumbuhan ekspor tahunan, dan mungkin Ya, bisa lagi menggenjot lebih tinggi dari itu kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.